Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang pencemaran lingkungan, ya. Tolong perhatikan. Yang pertama-tama di masa COVID-19 ini tak lupa kita harus selalu membersihkan keadaan kita. Yang pertama menjaga penyebaran diri dari COVID-19, yaitu yang pertama protokol kesehatannya adalah memakai masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak, ya. Anak-anak semua tolong diperhatikan protokol kesehatan guna untuk mencegah dari penyebaran virus COVID-19. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan tentang materinya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di sekitar kita ini seperti mungkin ada yang sudah tahu, ya. Pencemaran itu ada 3. Yang pertama pencemaran air, kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran air yang pertama itu adalah pencemaran yaitu pencemaran yang air kita, daerah keadaan kita, air yang tercemar. Air yang tercemar itu yang bagaimana? Air yang tercemar yang ciri-cirinya adalah yang pertama ada baunya, yang kedua tidak jernih. Itu adalah ciri-ciri pencemaran air, ya. Adapun polutannya atau zat yang mencemari air itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah limbah-limbah pertanian, seperti penyemprotan di pertanian, di sawah, di penggunaan herbisida, penggunaan insektisida, dan pemakaian pupuk yang kimia yang secara berlebihan itu bisa mencemari pencemaran air. Nanti airnya kan mengalir ke saluran irigasi misalnya gitu, ya, ke sungai, jadi bisa mencemari air. Kemudian yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah pencemaran yang terjadi di tanah, gitu, ya. Apa yang bisa menyebabkan pencemaran tanah atau polutannya? Yaitu biasanya bahan-bahan sampah yang dibuang ke tanah. Misalnya plastik, gitu, ya. Plastik. Kemudian barang-barang rumah tangga yang sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Kalau misalnya daun atau limbah rumah tangga, sayur-sayuran, itu sebenarnya tidak mencemari tanah karena mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Yang mencemari tanah ini yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme, ya. Itu pencemaran tanah misalnya plastik, kemudian limbah-limbah pabrik, gitu, ya, yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme di tanah, sulit busuk, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi jika udara sekitar kita itu sudah terasa tercemar. Bagaimana indikasi tercemar itu? Yang pertama, kadar oksigennya sudah rendah, ya. Kemudian kelihatannya juga tidak jernih lagi udara kita. Misalnya zat polutannya itu adalah dari ini, ya, asap kendaraan, kemudian asap pabrik, kemudian asap mobil, gitu, ya. Pokoknya semuanya yang bisa menimbulkan asap kebakaran hutan juga itu bisa menimbulkan pencemaran udara, itu, ya. Jadi itulah ada 3 pencemaran yang terjadi pada lingkungan kita. Oke.
Itu tadi pencemaran yang sudah terjadi, yang ada pada lingkungan ada 3 jenis ya: pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Oke, itu tadi sudah Bapak utarakan, Bapak jelaskan tentang pencemaran lingkungan. Oke, untuk menilai dari kegiatan ini atau materi ini, Bapak memberikan tugas. Kamu harus bisa mengidentifikasi zat-zat yang mencemari di lingkungan sekitar kita ya. Misalnya yang nomor 1, di air. Kamu amati ya, di sekitar lingkungan kamu itu ada nggak zat pencemar di air, di sungai itu ya. Misalnya banyak plastik masuk ke sungai, kemudian limbah-limbah pabrik masuk ke sungai, itu termasuk pencemaran air itu ya. Jadi nanti kamu identifikasi. Nah, misalnya lokasinya di desa Baturoto, atau di tempatmu ya, di Matang Balam atau di Air Bawah 2 itu ya. Misalnya ada pencemaran air, ini pencemarnya ini yang kamu temukan ini ya, benda-bendanya itu nanti kamu catat ya. Kemudian pencemaran tanah, kamu amati di sekitar rumahmu ada nggak zat-zat yang mencemari tanah. Kalau ada, itu nanti kamu catat, identifikasi zat yang mencemari tanah. Yang ketiga adalah pencemaran udara, juga seperti itu, kamu identifikasi zat pencemar udara. Misalnya udara di sekitarmu itu gelap gitu ya, banyak asap, berarti apa yang mencemarinya, kamu identifikasi ya. Dan yang satu lagi tugasnya tadi sudah mengidentifikasi zat pencemarnya. Yang berikutnya adalah mengatasi masalah dari pencemaran tersebut. Bagaimana kita mengatasinya? Oke ya. Itu nanti Bapak tunggu hasil kerjanya, nanti dikumpulkan lewat WA. Bapak juga bisa ya, dikirim ke rumah juga bisa ya. Kalau lewat WA itu nomornya 0812 7286 8818. Oke, ini aja materi pada kesempatan ini. Sebelumnya Bapak ingatkan lagi, selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.